Hello S people, saya Vian. Video yang barusan kalian lihat tadi kita capture pakai Vivo X60 Pro. Nah, kok tumben bikin video dance cover K-pop? Soalnya tim Flash Gadget sekarang punya videographer baru sekaligus K-popper yang namanya Eja. Ditemani juga sama Regina sebagai model sekaligus dancernya. Setelah hampir sebulan kita experience dan testing Vivo X60 Pro ini, saya bisa bilang kalau Vivo X60 Pro ini benar-benar worth it meskipun dibanderol seharga 10 juta. Yes, memang worth it. Bukan karena di-endorse sama Vivo kayak yang sering dibilang sama kaum mendang-mending. Bro, yang namanya market itu sangat luas, nggak cuma melulu nyari chipset kencang dan harga murah aja. Jadi apa aja yang bikin saya sangat suka sekali sama Vivo X60 Pro ini? Tonton sampai habis bro. Jadi kita sengaja tes gimbal kameranya ini buat bikin video dance cover ala K-pop. Karena kita tahu sendiri buat bikin video ala K-pop itu butuh capture movement-movement yang cepat kayak gini. Ini video yang kita capture kalau gimbal stabilization-nya kita matikan. Dan ini kalau gimbal stabilization-nya kita aktifkan. Bisa kita lihat seberapa smooth gimbal kameranya ini capture video. Stabil banget meskipun kita banyak bermanuver. Begitu juga dengan tracking fokusnya yang benar-benar cepat dan mampu ngimbangin objek yang bergerak. Saya juga suka sama tone warna yang dihasilin. Warnanya terlihat natural dan sinematik. Jadi mudah banget buat bikin video-video sinematik meskipun nggak banyak kita grading. Dan yang menarik dari gimbal stabilization-nya karena kita bisa pakai fitur ini hampir di semua mode video recordingnya. Mau buat bikin video 4K sampai ultra wide semuanya tetap kompatibel. Karena gimbalnya ini real hardware, bukan sekedar manipulasi software kayak yang lainnya. Jadi gimbal stabilization kameranya ini adalah selling point paling utama dari Vivo X60 Pro ini. Yang bakal jadi deal maker krusial dimana kamu nggak bakal bisa dapetin fitur semacam ini di flagship manapun juga. Atau buat yang pengen versi lebih ekonomis ya ambil aja Vivo X50 Pro. Menurut saya sama-sama worth it. Mengingat harganya yang sekarang udah semakin murah juga. Vivo X60 Pro ini punya front camera 32 megapiksel dan rear triple camera yang masing-masing 48 megapiksel dengan aperture 1.48 dan dua kamera lain yang masing-masing 13 megapiksel. Yang kali ini berkolaborasi sama Zeiss. Di mode auto yang paling saya suka adalah tone warna yang dihasilin sama AI-nya. Meskipun terlihat vivid tapi tetap natural dan nggak terlalu lebay. Menurut saya komposisi warna yang dihasilin sama default AI-nya ini pas. Auto exposure-nya juga bagus dan sama sekali nggak ada kendala meskipun direct ke sinar matahari. Hampir nggak pernah capture over exposure. Asli saya puas banget sama AI dari Vivo X60 Pro ini. Lalu apa minusnya? Menurut saya minusnya ada di detail resolusi yang masih kurang tajam buat sebuah flagship. Bahkan kalau dibandingin sama HP-HP mid-range yang belakangan ini dirilis. Tapi kalau cuma buat keperluan posting-posting di sosial media jelas udah lebih dari cukup. Karena detail resolusi yang menurut saya kurang tajam ini baru terlihat kalau kita zoom dari jarak yang cukup dekat. Itu pun saya lihat di monitor PC. Jadi buat yang merasa terganggu dengan detail resolusi yang kurang tajam, mungkin bisa pakai mode kamera 48 megapikselnya. Yang mana bisa hasilin kualitas yang lebih detail, lebih rapi, dan punya dynamic range yang terasa lebih luas. Tapi kalau pakai mode 48 megapiksel ini, tentunya jadi nggak bisa capture pakai mode ultra wide-nya sekaligus. Mode portrait, salah satu mode favorit saya. Selain tone warnanya yang bagus dan kelihatan natural, bokehnya juga kelihatan rapi. Fokusnya ke objek juga cakep dan detail. Minusnya cuma pas direct sama exposure tinggi terkadang fokus dan bokehnya jadi agak terganggu. Jadi kadang nggak rapi kalau pas kena overexposure. Beda sama mode autonya yang selalu siap nampilin high dynamic range. Tapi kalau buat video recording sih aman auto exposure-nya. Dynamic range oke dan saturasi warnanya juga mantep. Tone warnanya punya default yang cenderung warm dan memang dibikin buat nambah kesan sinematik. Jadi mudah buat di-grading. Dan ini kualitas kamera selfie-nya. Detail kamera selfie 32 megapikselnya ini menurut saya sangat memuaskan. Komposisi warna mantap, dynamic range oke, cuma memang terkadang masih rada overexposure kalau direct langsung ke sinar matahari. Kualitas video recordingnya juga lumayan stabil. Kalau buat mode super wide angle, menurut saya dynamic range-nya masih terjaga bagus. Komposisi warnanya juga nggak beda jauh sama mode autonya. Distorsi masih terlihat meskipun masih termasuk rapi dan menyenangkan. Cuma kalau urusan detailnya masih jadi nilai minus. Di mode super makro, autofokusnya oke, saturasi warna bagus, tapi bokehnya menurut saya kurang rapi dan detail resolusinya masih kurang tajam. Fitur unggulan terbaik selain gimbal stabilization-nya ada di Extreme Night Vision 2.0-nya, yang menurut saya memang mantap untuk kondisi low light. Saya pastikan mode malamnya ini otentik dan bukan sekedar gimmick. Kontras tinggi tapi detail tetap terjaga. Lebih bright tapi nggak menambah noise. Keren lah kalau buat foto di kondisi low light. Buat kondisi yang gelap total pun juga masih bisa capture foto dengan baik. Upgrade yang cukup signifikan dibanding seri pendahulunya.
Tapi tentu saja noise masih terlihat di mana-mana kalau gambar kita zoom cukup dekat. Tapi ini hanya berlaku di kondisi gelap total ya. Kalau low light aman. Selanjutnya yang saya suka dari Vivo X60 Pro ini jelas body dan desainnya yang ultra sleek. Kalau gimbal kamera udah ngasih diferensiasi dibanding flagship lainnya, faktor diferensiasi terbesar kedua ya bodinya yang tipis dan ringan ini. Kalau kamu memang nyari smartphone dengan kualitas flagship tapi nggak suka sama bodi tebel dan berat ya cuma Vivo X60 Pro ini pilihannya. Soalnya flagship lain belakangan ini kita tahu sendiri rata-rata makin gede dan makin tebel. Handheldnya nyaman banget dipegang soalnya ramping banget. Finishing edgy glassnya ini premium banget, nggak licin dan nggak nempel bekas sidik jari. Beratnya cuma 176 gram aja. Bezel layar depannya kelihatan minimalis banget di layar AMOLED 6,56 inch Full HD+. Refresh rate 120Hz dan touch response rate 240Hz. Jadi jelas smooth dan sensitif banget. In-display fingerprint juga cepat. HDR10 Plus-nya juga nyaman banget buat nonton konten-konten YouTube maupun Netflix. Overall dari desain body, handheld, dan displaynya jujur aja saya puas banget. Sangat-sangat minimalis dan tepat fungsi lah pokoknya. Cuma satu aja yang saya kurang suka. Brightness-nya menurut saya masih kurang vivid kalau kita lihat di bawah sinar matahari. Udah itu aja satu-satunya yang saya kurang srek. Selling point terakhir ini bisa saya bilang sebagai bonus yang menyenangkan, yaitu dari segi performanya. Jadi kalau di seri sebelumnya yaitu Vivo X50 Pro kita disuguhkan dua diferensiasi terbesar yaitu karena flagship dengan desain paling sleek dan gimbal kamera, di Vivo X60 Pro ini kita dikasih bonus di segi performanya yang menurut saya worth it banget dan nggak kayak Vivo yang biasanya. Soalnya di body seseksi dan seramping ini kita masih disuguhin performa dapur pacu Snapdragon 870 yang udah support 5G, 12GB RAM dengan extended RAM 3GB, dan internal storage 256GB. Edan. Asli menurut saya faktor ketiga ini jadi semacam ketok palu buat saya pribadi kalau Vivo X60 Pro ini jadi worth it banget meskipun dibanderol di harga 10 juta. Kalau masih ada yang bilang, yah kok nanggung, kenapa nggak Snapdragon 88 aja sekalian? Ya elah bro. Nggak usah kebangetan juga kalau minta. Yang pertama, Vivo ini bukan gaming smartphone bro. Sejak awal Vivo X series itu concernnya memang ke fotografi dan desainnya. Jadi kalau udah dikasih RAM 12GB dan internal storage 256GB masih minta yang lebih tinggi lagi, fix, saya bilang Vivo X60 Pro ini bukan buat yang suka bilang mendang-mending. Soalnya udah kebangetan mintanya. Lah dari bodinya yang tipis ini aja udah jelas nggak gaming banget juga kok. Tapi bukan berarti dengan bodi tipis bikin Vivo X60 Pro ini jadi lemah juga performanya. Soalnya meskipun tipisnya cuma 7,59mm dan beratnya cuma 176 gram, baterainya termasuk lumayan gede 4200 mAh. Dan mantapnya lagi juga dikasih 33 watt flash charge. Saya testing pakai seharian buat bikin review juga awet. Ngecasnya juga termasuk cepet cuma sejaman aja sampai full. Kalau buat daily driver dengan pemakaian wajar jelas kuat kalau cuma tembus sehari. Jadi urusan performa menurut saya sangat bisa diandalin. Multitasking jelas nggak bakal ada problem bagi RAM 12GB nya ini. Buat main game juga Snapdragon 870 nya ini udah sangat cukup. Meskipun saya yakin pasarnya Vivo X60 Pro ini juga bukan buat para hardcore gamer juga. Udah ada NFC multifungsi dan baterainya pun juga termasuk awet. Future proof juga buat beberapa tahun ke depan buat yang mau nunggu jaringan 5G. Jadi overall dari segi performa saya juga sangat-sangat puas. Oke, kesimpulannya. Vivo X60 Pro ini cocok buat siapa? Kalau kamu selama ini suka sama Vivo X50 Pro dan pengen ganti ke Vivo X60 Pro, menurut saya masih layak karena kali ini kamu bisa dapat upgrade performa yang signifikan dibanding seri sebelumnya. Dan buat kamu yang nyari smartphone buat profesional fotografi, jujur menurut saya pribadi kalau cuma urusan pro fotografi masih susah buat ngalahin kualitas kamera flagship-flagshipnya Huawei. Bisa saya bilang kekurangan paling krusial dari segi kameranya menurut saya ada di detail resolusinya yang kurang. Jadi fotografinya lebih cocok kalau buat sekelas sosial media dan konten kreator, bukan bener-bener real profesional fotografi. Tapi kalau kamu suka videografi, bisa saya bilang Vivo X60 Pro ini salah satu yang terbaik berkat fitur gimbal stabilization kameranya yang nggak bakal bisa kita dapetin di flagship manapun juga. Apalagi kalau kamu tipe adventurer yang suka petualangan dan suka abadikan momen di segala kondisi. Ukurannya yang slim and light ini benar-benar efektif buat ngegantiin gedenya gimbal dan kamera mirrorless. Jujur aja secara value, apa yang dikasih sama Vivo kali ini menurut saya udah lebih gede dari bandrol harganya. Buat brand sekelas Vivo, jarang-jarang bisa ngasih hampir semua yang kita butuhkan dalam satu paket. Body dan desain dapat, fotografi dapat, performa dapat. Mau apa lagi coba? Overall menurut saya Vivo X60 Pro ini sangat-sangat worth it buat kalian beli kalau yang kalian cari memang sesuai dengan semua yang saya sebutkan di video review ini. Pesan saya buat Vivo, saat ini kalian sudah ada di jalan yang benar.
Karena sejak Vivo X50 series tahun lalu, Vivo V20 series, Vivo X60 series, dan berikutnya Vivo V21 series itu kalian benar-benar ngasih inovasi yang punya diferensiasi besar di tengah persaingan smartphone yang semakin monoton. Teruslah berinovasi dan memilih jalur berbeda dari smartphone-smartphone lainnya. Dan jangan lupa buat ngasih performa lebih tinggi juga di luar inovasi yang kalian jual. Seperti yang kalian kasih di Vivo X60 Pro ini. Oke, segitu dulu review Vivo X60 Pro-nya. Saya Vian, see you in the next videos.